Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya yang membedakan kita, hewan atau bahkan tumbuhan dari benda mati kayak batu atau meja? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif biologi buat mecahin salah satu misteri terbesar itu. Apa sih kode rahasia kehidupan? Oke, untuk mulai coba kita lihat teka-teki simpel ini. Bayangin deh, ada kuda yang lagi lari kencang, terus di sebelahnya ada mobil yang juga lagi ngebut. Kalau dipikir-pikir, dua-duanya kan sama-sama bergerak ya. Sama-sama butuh bahan bakar juga. Kuda butuh rumput, mobil butuh bensin. Tapi, kita semua tahu, cuma kuda yang beneran hidup. Nah pertanyaannya, apa bedanya? Apa sih kode rahasia yang bikin sesuatu itu hidup? Ternyata para ilmuwan udah nemuin jawabannya. Ada semacam checklist, 8 aturan utama. Kalau sesuatu mau disebut makhluk hidup, dia harus bisa centang semua 8 kotak ini. Yuk, kita bedah satu persatu aturannya. Oke, aturan pertama harus bisa bergerak. Ya iyalah, kalau hewan jelas banget kan? Tapi gimana sama tumbuhan? Ternyata mereka juga bergerak loh. Nggak cuma putri malu yang kuncup pas disentuh, tapi akar yang pelan-pelan nyari air di tanah, atau bunga yang mekar, itu semua adalah bentuk gerakan. Yang kedua, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Maksudnya bukan cuma jadi gede aja ya, kayak biji jagung yang jadi tanaman jagung tinggi, tapi juga jadi lebih kompleks. Dari yang tadinya cuma satu sel, bisa jadi organisme yang utuh. Atau ya kayak anak ayam yang lama-lama jadi ayam dewasa. Aturan ketiga ini penting banget, reproduksi. Maksudnya makhluk hidup itu harus bisa bikin keturunan. Ya biar jenisnya nggak punah kan. Caranya macam-macam. Ada yang butuh pasangan kayak hewan-hewan, ada juga yang bisa sendirian kayak bakteri yang membelah diri. Berikutnya, makhluk hidup itu harus responsif. Maksudnya, mereka bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Istilah kerennya sih, menanggapi rangsangan. Contoh gampangnya, kita refleks narik tangan kalau kena air panas. Atau coba lihat deh bunga matahari. Dia selalu ngikutin arah matahari. Keren kan? Nah, untuk melakukan semua itu butuh energi. Sama kayak kita butuh makan. Tumbuhan itu hebat, mereka bikin makanan sendiri dari cahaya matahari lewat proses yang namanya fotosintesis. Kalau hewan, ya mereka dapat energi dengan cara makan. Entah itu makan tumbuhan atau makan hewan lain. Terus, gimana caranya makanan tadi diubah jadi tenaga? Jawabannya, respirasi. Eits, ini bukan cuma soal tarik buang napas ya. Respirasi itu proses kimia di dalam sel yang membakar makanan buat jadi energi. Dan buat kebanyakan makhluk hidup, termasuk kita, proses pembakaran ini butuh oksigen. Bayangin tubuh kita kayak pabrik yang sibuk. Nah, setiap pabrik pasti ada sampahnya kan? Sama, proses-proses di dalam tubuh kita juga menghasilkan zat sisa yang harus dibuang, biar nggak jadi racun. Proses buang sampah internal ini namanya ekskresi. Dan yang terakhir, ini aturan paling dasar. Semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Sel itu ibaratnya batu bata paling kecil yang membangun rumah kehidupan. Ada yang rumahnya cuma satu bata, kayak amoeba. Ada juga yang rumahnya super besar, dari triliunan bata, kayak ikan paus biru. Jadi kita balik lagi ke kuda dan mobil tadi. Mobil emang bisa gerak dan butuh bensin. Cuma 2 poin. Tapi kuda, dia bisa bergerak, tumbuh, reproduksi, merespon, 8-8-nya terpenuhi. Jadi jelas ya sekarang? Misteri pertama terpecahkan. Oke, satu misteri selesai. Tapi, biasanya kalau satu misteri terpecahkan, muncul misteri lain yang lebih gede. Kita udah tahu nih ciri-ciri makhluk hidup. Masalahnya, jumlah makhluk hidup di dunia ini ternyata banyak banget. Berapa banyak? Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 8,7 juta jenis atau spesies yang berbeda di bumi. Dan itu baru perkiraan loh. Masih banyak yang belum kita temuin, yang mungkin sembunyi di dasar laut atau di pedalaman hutan. Bayangin deh, kamu punya perpustakaan, isinya 8,7 juta buku dan tiap buku beda-beda. Gimana cara ngaturnya? Nggak mungkin kan ditumpuk gitu aja, pasti pusing. Nah, kita butuh sistem, semacam katalog yang rapi buat semua makhluk hidup ini. Nah, para ilmuwan punya alat detektif yang keren buat ngantalogin semua ini. Namanya kunci klasifikasi. Yang paling sering dipakai itu namanya kunci dikotomi. Cara kerjanya itu seru, mirip-mirip game pilih petualanganmu sendiri. Jadi gini cara kerjanya. Di setiap tahap, kita cuma dikasih 2 pilihan yang saling berlawanan. Kayak di persimpangan jalan, kita harus milih kiri atau kanan.
Pilihan kita bakal ngebawa kita ke persimpangan berikutnya, terus sampai akhirnya kita nemu jawabannya, yaitu nama si makhluk hidup itu. Biar kebayang, yuk kita coba langsung. Kasusnya mengidentifikasi burung cendrawasih. Kita mulai dari kelompok besar hewan bertulang belakang. Pertanyaan pertama, apakah dia punya rambut? Jawabannya, tidak. Oke, sip. Langsung kita coret semua mamalia dari daftar kita. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah dia punya bulu? Dan jawabannya, ya. Aha, kita makin dekat nih. Dan voila, cuma dengan 2 pertanyaan kita berhasil. Kita udah bisa pastiin kalau cendrawasih itu masuk ke dalam kelas Aves atau gampangnya kelompok burung. Kasus ditutup. Kunci dikotomi tadi itu cuma kunci pembukanya aja. Sebenarnya itu bagian dari sebuah sistem pengarsipan raksasa yang super teratur. Namanya taksonomi. Ini adalah cara para ilmuwan menyusun pohon keluarga semua makhluk hidup yang sistem modernnya dipelopori oleh Carolus Linnaeus. Sistemnya itu kayak nulis alamat lengkap. Mulai dari yang paling gede, negaranya, yaitu kingdom. Terus makin kecil ke provinsinya, filum, kotanya, kelas, sampai akhirnya ke nomor rumah yang spesifik, yaitu species. Jadi makin ke bawah makin mirip kerabatnya. Nah, di level paling atas, negaranya tadi, ada 5 kingdom atau kerajaan besar. Anggap aja ini 5 rak buku utama di perpustakaan kehidupan kita. Masing-masing rak isinya buku-buku yang punya kemiripan paling dasar. Dan yang paling seru, perpustakaan ini belum selesai. Investigasi kita sebagai manusia masih terus berjalan. Siapa tahu besok atau lusa ada penemuan spesies baru yang bikin kita harus nambahin cabang baru di pohon kehidupan ini. Ini ngingetin kita kalau di dunia ini misteri itu nggak akan pernah ada habisnya.